Pagi menjelang siang ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang toharoh. Toharoh itu artinya suci, di mana kondisi seseorang dianggap suci dan tidak terhalangi untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu toharoh. Lawan dari toharoh itu adalah hadas atau najis. Hadas itu peristiwanya yang menjadikan seorang dianggap tidak suci, sehingga kondisi seseorang yang dianggap tidak suci yang menjadikan dia terhalang untuk melakukan ibadah. Kalau najis adalah apa? Bendanya. Bendanya yang dianggap tidak suci yang bisa menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga sudah kita bahas pembagian tentang hadas. Hadas ada 3. Oh, masih ada sini ya. Ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil sudah kita bahas, ada BAB, ada kencing, ada kentut, ada madhi, ada bukan wadhi ya, wadi, tidur lelap, kemudian bersentuhan diiringi dengan syahwat, kemudian istihadah. Yang berikutnya ada hadas besar. Hadas besar itu ada berhubungan suami istri, ada haid, ada nifas, ada mimpi, ada istimta. Kemudian ada tambahan khusus bagi yang mu'alaf, yang baru masuk Islam. Itu kalau berbicara hadas. Nah, sekarang sebelum kita membahas tentang bagaimana kita suci dari hadas dan najis, kita bahas dulu yang najisnya. Ya, pembahasan najis. Najis itu tadi apa? Sesuatu yang dianggap tidak suci, yang menjadikan seorang terhalang untuk melakukan ibadah. Jadinya bendanya ya, bendanya. Nah, kalau berbicara masalah najis, maka kita ada beberapa pembahasan tentang najis. Bicara tentang najis. Maka najis itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Najis kalau dilihat dari bentuknya, ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Yang padat itu nanti bentuknya adalah kotoran. Kalau yang cair itu bentuknya air kencing. Air kencing, madhi, wadi, kemudian darah haid, darah nifas, itu termasuk apa? Bagian dari yang najis yang cair, gitu ya, yang cair. Yang berikutnya ada juga yang dalam bentuk gas, tapi gas yang keluar dari belakang. Yang berikutnya dari sumbernya ada najis yang keluar dari yang keluar dari lubang pembuangan di depan dan di belakang. Jadinya kencing dan kotoran manusia semua sepakat ulama najis. Nanti ada pengecualian, kecuali kencingnya bayi yang kurang usianya dari 2 tahun dan hanya mengkonsumsi ASI. Nanti ada perlakuan tersendiri, tapi tetap dia najis. Yang berikutnya adalah kotoran besar dan juga kencing hewan yang diharamkan. Kotoran dan kencing hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Semuanya sepakat apa? Najis. Anjing, macan, kucing, ular, semua kotorannya najis. Yang ketiga, kotoran dan kencing hewan yang halal dikonsumsi. Yang halal dikonsumsi, sebagian ulama berpendapat najis. Ini terutama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi
Maka sebagian ulama berpendapat kotorannya najis tetap. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tapi menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, pendapat Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal justru muridnya Imam Syafi'i mengatakan tidak najis. Kotoran hewan yang haram dikonsumsi. Ya, otomatis jelas. Semualah. Pokoknya hewan yang bertaring, berkuku tajam, menerkam, memangsa, ya buas lah pokoknya ya. Itu semua ulama sepakat hukumnya najis. Baik kotoran besar maupun kotoran kecil. Kotoran manusia jelas, besar maupun kecil semua sepakat najis. Tapi untuk kotoran hewan yang halal dikonsumsi, itu sebagian ulama berpendapat tidak najis. Sebagian lagi berpendapat najis. Yang mengatakan najis adalah Imam Asy-Syafi'i. Berpendapat bahwa najis. Karena apa? Semua kotoran itu najis kalau menurut Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Malik tidak najis. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, tidak najis. Kenapa? Ini jangan kaget ini. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah dalam perjalanan, kemudian Rasulullah buang air menjauh dari kerumunan jamaah, menjauh karena di zaman Rasulullah nggak ada toilet. Kalau mau buang air, ya dia menjauh dari kerumunan, gitu kan? Bahkan terkadang membuat patok-patok ditutup dengan kain sebagai inilah pembatas pelindung. Nah, ketika Rasulullah sudah selesai buang air, Rasulullah kemudian memanggil sahabatnya. Mungkin Rasulullah kebelet belum siap menyiapkan apa? Istijmar. Jadi begini, nanti ya gini satu-satu aja biar nggak bingung. Nanti cara bersuci ada namanya istinja, ada namanya istijmar. Istinja itu bersuci dengan air. Itu istinja namanya. Tapi kalau bersuci dengan selain air, karena tidak ada air, karena keterbatasan air, namanya istijmar. Ya. Ya. Nah, waktu itu Rasulullah meminta kepada sahabatnya, tolong datangkan untukku istijmar. Minta didatangkan apa? Alat untuk bersuci selain air, karena memang nggak ada air dalam perjalanan. Kemudian datanglah sahabat membawa tulang dan kemudian membuat kotoran onta yang kering. Jadinya begini, biasanya pakainya batu, ya kan? Di gurun itu nggak ada, tapi dilihat wah ini tulang bisa. Jadi gini, orang dulu kalau makan di jalan sudah tulangnya dibuang, jadi mengering gitu kan, jadinya udah kayak kayu begitu kan. Sehingga kalau dipakai untuk bersuci ya bisa saja sebenarnya logikanya. Kotoran hewan, kotoran onta yang sudah mengering itu keras dia. Ya mirip kayak batu juga gitu kan. Karena udah mengeras begitu. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, gantikan dia, carikan aku yang lain karena ini tidak mensucikan. Dia itu tidak mensucikan, tapi bukan berarti najis. Sahabat kalau tahu itu najis, tentu nggak akan mungkin membuahkan apa? Kotoran onta yang kering. Sudah tahu ini kotoran. Tapi Rasulullah cuma bilang apa? Ini tidak bisa mensucikan. Tidak bisa mensucikan bukan berarti najis. Sama dengan air. Air itu ada yang suci dan mensucikan, namun ada juga yang suci namun tidak mensucikan. Ya, yang berikutnya ini agak ekstrim nih. Rasulullah terkadang kalau beberapa kali sholat sunnah, itu Rasulullah sholat sunnah di kandang kambing. Hadisnya sahih dan itu pernah terjadi. Itu menunjukkan bahwa apa? Kalau dia najis, nggak mungkin Rasulullah sholat di situ. Tapi karena kambing, berarti apa? Dia adalah hewan yang halal dikonsumsi. Ya, tapi mohon maaf, ini kan khilaf. Berbeda pendapat. Sehingga kalau ada orang tetap dengan pendapatnya bahwa najis, ya silakan, monggo. Kewajiban dalam belajar itu apa? Menyampaikan semuanya secara utuh. Ketika seseorang punya pilihan, ya silakan, hargai dengan pilihannya. Karena itu yang dia bisa akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau konteksnya belajar, saya harus ungkapkan semuanya.
Justru kalau saya menyampaikan hanya pilihan saya saja, itu nggak fair. Karena kita belajar. Saya harus ungkapkan semuanya gitu kan. Yang berikutnya, ini lebih ekstrim lagi. Kenapa kemudian kotoran hewan yang halal dimakan itu dianggap tidak najis? Nih, ada proses pengobatan yang ditawarkan oleh Rasulullah dengan cara apa? Minum kencingnya onta. Hadisnya sahih. Kalau itu najis, nggak mungkin Rasulullah. Kenapa? Nih ada kaidah, catat kaidahnya. Semua yang najis itu haram. Namun tidak semua yang haram itu najis. Ini kaidah usul fikih. Yang tidak haram itu najis, contohnya apa? Contohnya begini. Bangkai. Bangkai itu haram. Tapi apakah najis? Tidak. Walaupun juga ada perbedaan pendapat di sini. Ya kan? Bangkai juga bangkai macam-macam. Ya kan? Ada bangkai belalang, ada bangkai cicak, ada bangkai macam-macam. Jadinya tidak semua yang haram itu najis. Contohnya nanti, darah manusia haram nggak? Haram. Tapi apakah najis? Ada dua pendapat juga. Kalau Imam Asy-Syafi'i berpendapat darah manusia itu najis. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tidak. Imam Ahmad berpendapat bahwa di zaman Rasulullah ketika perang itu tetap sholat. Dan banyak di antara sahabat yang berperang memakai pakaiannya yang apa? Terkena darah, baik darah dirinya maupun darah lawannya, tapi tetap sholat dengan itu. Ya, logikanya kan begitu jadinya kan. Kalau najis Rasulullah pasti suruh ganti. Yang berikutnya, itu kan darurat dalam peperangan. Kasus ada beberapa sahabat yang dalam perawatan karena terluka, dia tetap sholat. Walaupun apa? Di pakaiannya masih ada darah yang segar, nempel di bajunya. Karena kan nggak mungkin luka itu sekali langsung sembuh. Ketika khilafiyah, kita tidak boleh memilih khilafiyah karena pertimbangan mana yang paling enak, mana yang paling gampang, mana yang paling banyak orang pakai. Berbeda-beda boleh, tapi bukan karena pertimbangannya mana yang paling gampang, tapi mana yang menurut kita lebih dekat kepada kebenaran dan siap kita pertanggungjawabkan. Dalam hal khilafiyah itu bukan menang-menangan, tidak, bukan masalah menang dan kalah, tidak. Tapi dalam khilafiyah adalah siapa yang siap mempertanggungjawabkan. Yang kedua adalah ada sesuatu yang najis karena prosesnya. Najis karena dia hewannya tidak disembelih. Hewannya tidak disembelih. Kalau hewan tidak disembelih mati, berarti apa? Bangkai. Tapi kembali lagi, tidak semua ulama sependapat bahwa bangkai itu najis. Imam Ahmad berpendapat bahwa hewan yang mati sebagai bangkai itu tidak najis. Imam Asy-Syafi'i berpendapat semua bangkai adalah najis. Oke. Tapi nggak apa-apa, jadinya kalau kita ketemu dengan seseorang yang punya pendapat mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i, maka bangkai itu najis. Bangkai itu apa? Hewan yang mati karena tidak disembelih. Oke. Yang berikutnya, najis karena proses juga adalah, ini juga khilafiyah, karena proses alkohol. Ya, yang najis juga secara proses adalah alkohol. Ini juga khilaf. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa khamr itu najis. Tapi Imam Ahmad berpendapat bahwa khamr itu tidak najis. Pendapat Imam Syafi'i bahwa semua yang haram itu najis melekat pada pendapat Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Sehingga darah yang haram masuk kategori najis. Kemudian kotoran hewan haram memang, tapi apa? Masuk najis. Kalau Imam Syafi'i. Termasuk juga khamr, alkohol. Termasuk juga dianggapnya apa? Najis. Tapi pendapat Imam Ahmad tidak seperti itu. Apalagi misalnya pendapat Dr. Yusuf Qaradawi. Dr. Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa khamr itu
dilarang kotor itu secara maknawi, bukan fisiknya yang kotor, tapi apa? Perbuatan mengkonsumsi khamr itu yang kotor. Ditambah lagi begini, bagaimana dengan parfum yang mengandung alkohol? Mohon maaf, kalau dia mau konsisten dengan pendapat bahwa alkohol itu adalah haram dan najis, maka semua parfum termasuk pembersih kecantikan, ada kan? Kosmetik semuanya haram. Kalau Dr. Yusuf Qaradawi berpendapat bahwa alkohol itu jenisnya macam-macam, sehingga namanya juga macam-macam kan? Kenapa yang khamr itu masuk kategori itu? Dia adalah produknya adalah dari anggur, dari tape atau dari mas segala macam yang kemudian dikonsumsi kemudian menjadikan apa? Memabukkan. Tapi alkohol yang lainnya tidak diproses seperti itu. Seperti alkohol yang dipakai untuk kesehatan, bukan alkohol yang dipakai untuk minuman, berbeda. Kalau berbicara alkohol, sehingga tidak semua alkohol itu kemudian apa? Haram. Alkohol yang haram itu adalah alkohol yang melalui proses dari apa? Fermentasi, yang kemudian dari buah-buahan yang halal difermentasi kemudian menjadi haram. Jadi khamr dia, kemudian fermentasinya dilewatkan dan diberhentikan, jadi namanya cuka. Seperti itu. Sehingga kalau sudah dihentikan fermentasinya, ada nanti prosesnya saya juga nggak tahu, itu jadinya cuka, itu justru cukanya jadi halal. Kalau vinegar semuanya dari anggur yang yang difermentasi, itu dianggap semuanya haram. Sumber najis yang lainnya adalah dari liur hewan. Liur hewan. Liur hewan di sini apa? Anjing. Ini khilafiyah enggak ya, Kak? Ini khilafiyah juga. Hadisnya bagaimana? Idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum fagsilhu sab'an awwaluha au akhiruha bitturab. Apabila ada anjing menjilat bejana wadah makanmu, maka cucilah dia 7 kali. Yang pertama atau yang terakhir dengan tanah. Hadis Rasulullah itu begini, ketika menjilat wadah bejana, wadah apapun itu. Dulu kan tidak ada namanya wadah khusus untuk makannya anjing. Tidak ada kan? Sisa makan, sodorin. Sisa makan, sodorin, kasih anjing, gitu kan? Nah, nanti wadah itu akan kita pakai makan juga. Padahal, iya kan begitu kan? Orang makan piring, sisa, taruh gitu kan? Atau kita lagi naruh, dulu kan nggak ada tempat cuci piring yang umum gitu kan? Ditaruh di pinggir saja di luar. Dicucinya gimana? Ya sebelum dicuci dijilatin sama anjing. Sangat mungkin itu, ya kan? Dulu kan tidak ada dapur seperti ini, rapi dan segala macamnya. Nggak ada meja makan dan segala macam, nggak ada pintu gerbang dan segala macamnya, nggak ada pagar. Rumah Rasulullah cuma kotak begitu saja, pagarnya mana? Nggak ada. Sampai-sampai Rasulullah 4 hari nggak dapat wahyu. Kenapa? Ternyata ada anak anjing yang berteduh di teras rumah Rasulullah. Karena mereka nggak mau masuk rumah yang ada anjingnya. Rasulullah bingung, kok nggak pernah ada wahyu nih kan gitu. Ternyata ada anak anjing. Berarti logikanya apa? Memang rumah dulu tidak ada pagarnya, ya kan? Terus dapurnya di mana? Tempat cuci piringnya di mana? Kan gitu. Sehingga sangat mungkin kemudian anjing liar datang mendekat kemudian menjilati wadah makan kita. Bejana kita, ya kan? Nah, kenapa Rasulullah menyuruh mencucinya 7 kali? Mohon maaf kalau pendapat Adz-Dzahiriyah, dia berpendapat ini bukan karena faktor najis, tapi lebih kepada faktor kesehatan. Kenapa? Di lidahnya anjing tuh karena dia makan sampah segala macam. Dan lihat aja, yang berpeluang rabies siapa? Anjing. Sehingga ketika dia menjilat wadah, dan kita nggak tahu mungkin wadah kita dijilat sama anjing dulu karena nggak ada pagernya dan segala macamnya, dijilat dengan anjing kemudian kita mau pakai padahal belum dicuci dengan tanah, itu sangat berbahaya. Sehingga polanya bukan karena faktor pendekatan najisnya, tapi apa? Kesehatan. Tapi pendapat ini memang tidak umum kalau di Indonesia. Pendapat Adz-Dzahiri tadi itu logis gitu maksudnya.
Karena Rasulullah membahasakan dengan apa? Wadah makanan. Bukan kaki kita, bukan benda kita, bukan pakaian. Mohon maaf, kalau pendapat Imam Asy-Syafi'i, megang bulunya anjing, najis mughalladhah. Megang bulu, itu najis mughalladhah. Tapi kan nggak ada liurnya. Coba cara berpikir pendapat Imam Asy-Syafi'i, karena anjing itu menjilati bulunya. Sehingga unsur-unsur liur lidahnya anjing, liurnya anjing itu ada di bulunya. Tapi kalau mengikuti pendapat Az-Zahiri, tidak. Karena ya dibersihkan aja. Karena itu faktor kesehatan. Sepatu kita dijilatin, ya udah selesai aja, biarin aja gitu kan. Tapi begini, sebagai hasanah ilmu, nggak mungkin dong ini disembunyikan. Betul. Ya kan? Ini harus tersampaikan menjadi pertimbangan kita. Oke, liur sudah ya? Udah. Termasuk juga dengan babi. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa tubuhnya babi pun najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Yang harus dibersihkan sampai 7 kali. Tapi coba lihat dasar dalilnya, secara hadis nggak ada. Tapi dikoneksikan bahwa apa? Dia makan yang kotor-kotor. Dia juga secara fisik haram. Tubuhnya juga bergumul dengan yang kotor-kotor. Padahal tadi kalau di Eropa, di Prancis, babinya bersih-bersih, disemprot, disabunin begitu kan? Ya fisiknya sama seperti fisik hewan-hewan yang lainnya. Karena tadi kalau berbicara najis itu benda yang kotor yang menjadikan seorang terhalangi untuk beribadah. Ya kan? Kalau benda babinya sendiri kalau udah dibersihkan kita pegang, di mananya yang kotor? Logikanya jadi begitu gitu kan? Tapi kalau kotorannya iya. Tapi coba digarisbawahi, kenapa pendapat Imam Syafi'i seperti itu? Sisi lebihnya adalah karena Imam Asy-Syafi'i lebih berhati-hati. Iya. Karena lebih berhati-hati karena kesucian itu kaitannya dengan ibadah. Iya. Kalau ternyata itu najis, ya kan? Maka bisa menggugurkan ibadah. Tapi kan kemudian tidak serta-merta. Kalau memang masih ada dasarnya untuk menganggap itu tidak najis, kenapa tidak? Gitu kan? Contohnya tadi bahwa kotoran hewan yang kering, kalau kotoran hewan dianggap najis seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i, nyatanya Rasulullah, sahabat melakukan itu. Terus ada hadis Rasulullah menyuruh untuk minum kencingnya onta dan begitu seterusnya.